Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kuliah dengan bersama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian mari kita senantiasa berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Materi kuliah pada kesempatan ini membahas tentang penegak hukum. Bila pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai penegakan hukum, maka penegakan hukum akan dikatakan sebagai penegakan hukum bila dilaksanakan oleh penegak hukum. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk mencari tahu bagaimana negara mengatur dan siapa mereka itu penegak hukum. Sesungguhnya penegak hukum itu adalah jabatan yang diberikan kewenangan oleh negara untuk dapat menegakkan hukum. Jadi melihat ini berarti dia adalah seorang lembaga, sesuatu lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menindak sesuatu. Penegak hukum ini bisa menindak terhadap masyarakat yang sifatnya umum atau menindak di lingkungan jabatan dia bekerja. Ya, jadi ada konteksnya penegak hukum ini dia bertindak untuk lingkungan jabatan saja. Nah, seperti apa nanti? Ya, kita akan coba bahas ya satu persatu. Baik, kalau kita berbicara penegak hukum, maka penegak hukum yang paling sederhana itu adalah polisi. Kenapa polisi? Ya, kita tahu polisi adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara berdasarkan undang-undang untuk melakukan penegakan hukum. Sesungguhnya fungsi kepolisian tidak hanya penegakan hukum, tapi ada juga pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Jadi polisi itu secara tidak langsung tidak harus menunggu laporan atau tidak harus menunggu adanya pelanggaran, tetapi sudah harus ada yang namanya pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Fungsi ketertiban ini berarti fungsi di mana kepolisian tidak harus melakukan fungsi penegakan hukum karena penegakan hukum itu harus diawali adanya pelanggaran dan pelanggaran itu harus ditegakkan dengan sebuah prosedur hukum. Nah, jadi kita harus bisa membedakan apa itu penegakan hukum, apa itu pemeliharaan keamanan, apa itu pemeliharaan ketertiban, itu harus beda. Itu harus Anda harus tahu bahwa itu beda. Mohon maaf. Anda harus tahu bahwa itu beda. Kemudian penegakan hukum. Nah, salah satu fungsi polisi adalah melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum sebagaimana tentunya sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa penegakan hukum itu adalah sesuatu yang upaya yang dilakukan melalui prosedur dan standar operasional yang sudah ditetapkan oleh aturan pelaksanaannya. Jadi apabila tidak sesuai dengan aturan pelaksanaannya, maka si penegak hukum ini justru dikatakan pelanggaran hukum juga. Ya, biasa disebut dengan pelanggaran etik. Kalau dia pelanggaran apa namanya pelanggaran si penegak hukum tadi dia melanggar SOP, maka itu dikatakan sebagai pelanggaran etik. Kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan etik atau tata tata apa ya tata mekanisme dalam pelaksanaan penegakan hukum. Contoh misalnya dalam konteks penentuan tersangka oleh jajaran penegak hukum, bisa polisi atau bisa KPK, maka penentuan tersangka ini harus ada yang namanya bukti
atau laporan dan bukti otentik, setidaknya dua alat bukti, ya. Kemudian ada dugaan laporan, kemudian ada berita acara, ada gelar perkara, gitu ya. Kemudian gelar perkara ini nanti dibahas antara penyidik dengan direktur penyidiknya, ya, tentu dengan pimpinannya, pimpinan KPK atau pimpinan, kalau di tingkat kepolisian tuh bisa di tingkat paling sederhana yaitu Polsek atau Polres atau Polda, atau mungkin langsung di kepolisian di pusat. Ya, ternyata dalam penentuan tersangka tidak melalui proses dari direktur penindakan misalnya, atau tidak ada izin dari atasan. Langsung sewenang-wenang dia mengatakan polisi itu membuat surat penetapan tersangka, kemudian dilanjutkan dengan proses berita untuk penyidikan. Itu bila terjadi, maka itu dikatakan pelanggaran hukum karena tidak sesuai dengan prosedur dalam penegakan hukum. Maka pada konteks ini, sesuatu orang yang dinyatakan tersangka tidak sesuai dengan prosedur penegakan hukum bisa diajukan pra peradilan. Nah, tapi apa itu pra peradilan nanti kita bahas ya pada momen peradilan. Yang ingin disampaikan di sini adalah penegakan hukum adalah sesuatu yang tidak main-main, sehingga apa? Dalam menegakkan hukum harus sesuai standar operasional, mekanisme, ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi nggak bisa berinovasi gitu ya. Yang berinovasi itu teknisnya saja, tapi kalau prosedurnya harus ada. Kemudian fungsi ketiga, perlindungan. Jadi polisi itu punya tugas melindungi, ya. Kemudian pengayoman dan pelayanan. Pengayoman itu berarti konteksnya mengayomi masyarakat, tidak membeda-bedakan apabila ada masyarakat membutuhkan yang namanya eh, apa namanya pelindungan gitu ya. Misalnya mau mengadakan acara butuh keamanan gitu ya. Bisa itu dalam konteks pengayoman atau membutuhkan hal lain, maka itu dikatakan sebagai pengayoman. Yang kelima pelayanan. Kalau pelayanan ini kita tahu pelayanan surat izin mengemudi, surat-surat ketentuan yang lain-lain lah ya, itu pelayanan. Jadi polisi juga tugasnya memberikan pelayanan, misalnya apabila ada kecelakaan, ya itu memberikan pelayanan bagaimana dimudahkan gitu ya. Kemudian penyelidikan. Penyelidikan ini artinya apa? Berarti polisi itu memiliki hak dan tugas fungsi untuk menyelidiki. Menyelidiki ini berarti apa? Masih dugaan, ya. Dugaan, maka butuh diselidiki. Nah, nanti saudara akan mempelajari itu di hukum acara pidana atau mungkin praktek peradilan ya. Apa bedanya penyelidikan dengan penyidikan? Kalau penyelidikan itu artinya masih mencari, ya, masih berusaha upaya untuk mencari dan menemukan ada tidaknya dugaan pidana. Jadi ada aduan misalnya, ada aduan bahwa ada sepasang laki-laki melakukan transaksi jual beli manusia. Itu kan masih aduan. Nah, dicek, diselidiki, benarkah itu yang dijual manusia apa bukan gitu ya. Dicari tahu apakah itu benar dijual apa cuman apa gitu ya. Kalau tidak ditemukan, maka penyelidikan berhenti. Tapi kalau ada ditemukan dugaan ada tindak pidana, maka penyelidikan ini bisa naik ke ranah penyidikan. Jadi dalam hal ini polisi bisa menyelidiki. Apa menyelidiki itu artinya mencari ada tidak tindak pidana di dalam perbuatan seseorang. Karena tidak semua tindak pidana itu kemudian dapat dikatakan tidak semua perbuatan orang itu kemudian ada unsur pidananya. Nah, jadi dikaitkan dengan
undang-undang dikaitkan dengan perbuatannya gitu ya. Kemudian kalau di dalam konteks penyelidikan maka bisa dapat bukti-bukti. Ya, contoh misalnya KPK. KPK masuk, harusnya modelnya kan KPK itu menyelidiki dulu. Menyelidiki ke rumah siapa, ke kantor siapa. Kemudian dari penyelidikan tadi didapat setidaknya dua alat bukti yang sah, di mana dua alat bukti ini alat bukti terjadinya tindak pidana, maka penyelidikan berakhir dan kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Ketika sudah ditetapkan menjadi tersangka, maka bisa dilakukan penyidikan. Ya. Jadi dugaan dulu, dugaan itu harus kuat. Ya. Maka itu penyelidikan gunanya untuk mencari dugaan itu harus kuat. Nah, kadang di ranah praktek antara penyelidikan dan penyidikan ini sering didahulukan yang penyidikan. Ya. Jadi kalau yang kita lihat kadang beberapa penegak hukum itu langsung menetapkan tersangka tanpa melihat apa namanya bukti yang dugaan tadi itu terbukti apa enggak. Nah, kalau sudah ditetapkan menjadi tersangka, maka ada penyidikan. Penyidikan itu apa? Mengumpulkan dan mencari bukti untuk membuat terang tindak pidana dan tersangkanya. Jadi ditanya nanti, disidik, di termasuk penyidikan itu adalah mengumpulkan bukti. Contoh misalnya kasus kasus apa ya? Mario Dandi ya tentang penganiayaan. Nah, penganiayaan tadi itu kan ada laporan, diselidiki, ada dugaan. Dugaannya apa? Ada kepenganiayaan. Oke, kemudian ada videonya, ada bukti apa namanya, visumnya, ada bukti ininya. Nah, maka setelah itu didapatkan, ditetapkan tersangka baru, kemudian dikumpulkan tadi bukti-buktinya. Misalnya ada apa itu gelar acara di apa itu rekonstruksi untuk memastikan tindakan-tindakannya sebagaimana A ngapain, B ngapain, C ngapain, gaya apa yang terbukti gitu ya. Nah, rekonstruksi itu bagian dari mengumpulkan dan mencari bukti supaya lebih terang tindak pidananya. Kemudian uji balistik kalau itu apa ada tembakan. Kemudian ada uji apa lagi ya? Keterangan ahli untuk menguatkan bahwa ini tuh sakit penganiayaan beneran apa enggak. Kemudian kalau dia dianiaya, aniaya itu merusak apanya, penganiayaan itu apakah eh, ditampar atau sampai memar atau apa, nah, itu keterangan ahli. Nah, itu di konteksnya mengumpulkan dan mencari bukti untuk membuat lebih terang tindak pidana. Itulah yang disebut dengan penyidikan. Kalau sudah lengkap semua, ya, maka hasil itu akan diserahkan ke kejaksaan. Jadi jaksa itu tinggal membuktikan dari data-data yang disiapkan oleh kantor polisi bisa dengan itu atau bisa menambah kalau jaksa dirasa perlu untuk menambah data, jaksa bisa melakukan penyidikan sendiri. Nah, itu gunanya kantor polisi, polisi maksudnya. Jadi penegakan hukum itu tidak bisa asal tangkap, penegakan hukum tidak bisa asal kuat-kuatan, tidak bisa. Maka saudara sekarang yang sudah belajar ilmu hukum, nanti belajar lagi ya, ini kan baru pengantar ya. Setidaknya saudara sudah bisa tahu bahwa polisi tidak bisa sewenang-wenang. Penegak hukum tidak bisa sewenang-wenang. Ya. Karena apa? Kalau penegak hukum bisa sewenang-wenang, wah bahaya nanti. Bisa terjadi yang namanya apa ya abuse of power tentunya ya. Maka ketika ada perbuatan pidana, ada tindakan, ada aduan gitu ya, itu bisa dilihat bagaimana polisi melakukan penyelidikan. Tentunya hati-hati bagi mereka orang yang akan menghilangkan barang bukti. Nah, maka dari itu supaya tidak menghilangkan barang bukti dalam hal tertentu ada yang disita oleh kantor polisi, oleh polisi ya, atau orangnya ditahan ya. Supaya apa? Ya tidak ada upaya menghilangkan barang bukti. Ini dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang ya kepolisian.
Kemudian selanjutnya, setelah tadi kan kita lanjutkan tentang apabila penyidikan sempurna, lengkap, ya data-data sudah siap, bukti-bukti eh, dan informasi sudah lengkap gitu ya, maka dilimpahkan ke kejaksaan. Nanti kejaksaan itu akan melakukan yang namanya dakwaan kepada tersangka. Maka dalam hal ini status tersangka itu berubah dari tersangka menjadi terdakwa. Karena apa? Proses yang dilakukan sudah dilakukan di pengadilan, didakwa oleh jaksa di pengadilan. Oke, kita baca dulu. Oh ya, sebelum ke jaksa, kita harus paham juga bahwa di kepolisian tuh ada beberapa lingkup ya. Lingkupnya apa? Lingkup di tingkat polisi sektor, yaitu di tingkat kecamatan. Itu juga ada apa namanya? Ada kewenangan sendiri untuk melingkup hal-hal perkara di lingkup tersebut. Kemudian habis di tingkat sektor ada namanya resort. Resort itu berarti kabupaten kota ya, atau kota besar gitu. Kadang kita mengatakan Mapolres atau Mapoltabes gitu ya. Itu bahasa-bahasa ini saja, administrasinya saja. Tetapi di tingkat wilayahnya ada kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi. Dan ada provinsi itu Polda gitu ya. Kalau kabupaten kota itu Kapol Polres gitu ya, atau Poltabes gitu. Nah, yang di tingkat nasional itu Polri. Nah, ini di tingkat Polsek, Polres ya, Polda itu ada macam-macam ininya, unitnya. Ada unit narkoba, ada unit apa namanya, unit Brimob, ada unit sesuai kembali ke tugas masing-masing ya. Ada unit reserse ya. Reserse itu yang untuk menangani perkara-perkara pidana, dugaan-dugaan. Nah, reserse pun ada dua macam ya. Ada khusus, ada umum. Nah, kalau khusus tuh kayak contohnya tindak pidana pencucian uang, tindak pidana eh, apa ya, penggelap yang berkaitan dengan tindak pidana khusus, misalnya perbankan gitu ya, pidana perbankan. Nah, kalau yang umum yaitu kayak pencurian, maling gitu ya, yang tindak pidana yang ada diatur secara umum. Baik, sekarang kita lanjut ke kejaksaannya. Kalau di tingkat kejaksaan, berarti kejaksaan itu adalah fungsi penegakan hukum di mana kejaksaan tugasnya adalah melakukan penuntutan. Jadi kejaksaan ini konteksnya tindak pidana yang di mana sudah konteksnya untuk melakukan penuntutan. Penut- Penuntut Penuntutan itu dilakukan oleh penuntut umum ya dan dilaksanakan di pengadilan. Apa penuntutan itu? Yaitu melimpahkan perkara ke pengadilan. Jadi polisi tidak bisa bertindak sampai ke pengadilan, gitu ya. Yang bisa melakukan tindakan ke pengadilan itu hanya satu, jaksa. Jadi yang bisa bertindak di pengadilan itu siapa? Jaksa. Polisi hanya melakukan ranahnya sampai kepada mengamankan, melakukan eh, penyelidikan dan penyidikan. Penuntutan itu dilakukan oleh jaksa. Jaksa itu tugasnya ngapain? Yaitu berwenang sesuai dengan hukum acaranya untuk melakukan penuntutan. Ya, menuntut itu berarti contoh gini, kan ada X didakwa, bahwa X didakwa dia terlibat dalam pelanggaran pidana pasal A, gitu ya. Kemudian habis didakwa, dijawab sama si terdakwa, kemudian baru dilakukan yang namanya apa? Pembuktian. Benar gak sih dakwaan itu? Nah, ini buktinya ini satu, dua, tiga, empat, lima. Dibantah nanti kan sampai kalau dibantah dibantah, kalau nggak dibantah ya nggak dibantah. Nah, setelah selesai pembuktian baru kemudian ada namanya pembacaan tuntutan. Tuntutan ini kemudian membaca ya, menurut kami dia sudah terbukti dengan bukti ini satu dua tiga, maka kami tuntut dengan tuntut untuk dihukum pada ancaman hukuman ini. Kami tuntut misalnya ancamannya maksimal 5 tahun. Nah, jaksa itu bisa menuntut dari paling rendah sampai maksimal. Ya, jadi tuntutan itu kembali ke jaksanya ya. Kalau ancamannya kan di dalam undang-undang maksimal 5 tahun gitu misalnya.
Berarti jaksa bisa menuntut sampai 5 tahun atau di bawah 5 tahun. Kemudian apa? Nah, jaksa juga punya kewenangan yaitu mengeksekusi sesuai putusan pengadilan. Mengeksekusi ini artinya apa? Ada orang sudah diputus sama pengadilan bahwa dia dinyatakan pidana. Nah, pidana itu berarti harus segera dikurung gitu. Nah, mengeksekusi itu berarti langsung jaksa itu menjalankan putusan tadi langsung membawa orang itu ke kurungan. Nah, ini yang kemudian kadang dipermainkan. Ini ada contoh kasus nih yang rame ya, udah diputus 5 tahun yang lalu, pidana, tapi nggak segera dieksekusi itu. Itu kasus apa itu? Saya lupa itu. Itu yang di apa ya, di, di diumbar di media sosial ya, bahwa kejaksaan ini pilih-pilih, tebang pilih gitu ya. Ada orang sudah dipidana, tapi nggak segera dikurung gitu ya, masih berjalan, eh, masih bisa berkeliaran gitu ya. Kemudian ada fungsi pengawasan. Nah, pengawasan ya mengawasi dari konteksnya eh, apa ya mengawasi atas adanya perbuatan tidak tidak pidana tentunya. Pengawasan termasuk mengawasi bekerja sama dengan pemerintah untuk mengawasi kegiatan yang biar tidak terjadi perbuatan pidana. Ketiga penyidikan. Nah, ini penyidikan ini sama dengan polisi ya, bisa langsung ditindak untuk mencari tahu, menambah perkara gitu ya. Karena ada juga orang yang melaporkan tidak perlu ke kantor polisi, tapi langsung melaporkan ke tingkat kejaksaan. Melengkapi berkas-berkas tertentu, ya itu bagian dari penyidikan. Kemudian bisa juga menjadi pengacara negara. Nah, kalau jaksa itu di konteks pidana itu sebagai penuntut umum, ya kita mengenal JPU ya, jaksa penuntut umum. Maka kalau di konteks jaksa sebagai perkara perdata disebut sebagai pengacara negara. Itu dalam konteksnya dia mewakili untuk kepentingan perdata atau tun. Kemudian peningkatan kesadaran masyarakat. Nah, jaksa juga punya kewenangan fungsi untuk memberikan advokasi kesadaran masyarakat. Kemudian pengamanan kebijakan, ya pengamanan kebijakan itu berarti ketika ada pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang ingin membuat kebijakan tertentu bisa berkoordinasi dengan jaksa, apakah kebijakan ini potensi menimbulkan pidana, potensi menimbulkan perbuatan pidana, maka itu bisa dikoordinasikan. Kemudian pengawasan, pencegahan, penyalahgunaan, penodaan agama dan penelitian. Pengawasan pencegahan ini tentunya fungsi semua lembaga penegak hukum ya harus bisa melakukan pengawasan, pencegahan atau penyalahgunaan ya termasuk penodaan agama dan fungsi penelitian ya. Penelitian ini artinya apa? Kalau penelitian yang kita kenal sekarang penelitian itu dilakukan oleh BRIN. Apakah masih relevan? Tapi ini berdasarkan undang-undang kejaksaan belum diubah maka mungkin masih aja ada penelitian dari kejaksaan ya. Kejaksaan itu ada diatur lingkupnya di tingkat kejaksaan negeri, ya, kejaksaan tinggi dan kejaksaan agung. Jadi ada tiga ya di tiap kabupaten kota. Jadi nggak ada tidak ada di tingkat kecamatan ya, adanya di tingkat negeri, kabupaten kota. Kemudian kejaksaan tinggi di provinsi dan kejaksaan agung di pusat. Baik. Kemudian ada juga Satpol PP. Nah, Satpol PP ini adalah Satuan Polisi Pamung Praja. Ya, sederhananya untuk Satpol PP itu adalah polisi yang dibuat untuk menegakkan peraturan daerah. Kenapa peraturan daerah? Karena setiap daerah di Indonesia diberikan kewenangan. Kewenangan apa? Kewenangan untuk apa ya, melaksanakan kegiatan administrasi hukumnya masing-masing. Karena setiap kepala daerah itu memiliki keunikan atau apa ya kekhususan terhadap wilayah masing-masing. Ini bagian dari pelaksanaan dari undang-undang eh, apa namanya? Undang-undang bukan undang otonomi daerah, undang-undang apa ya? Saya lupa ini. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 ya. Nah, itu artinya setiap daerah itu punya kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, ciri khas kewenangan tadi itu harus dibalut oleh
penegak hukumnya. Nah, penegak hukumnya apa? Yang kita kenal saat ini disebut dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Penertiban apa kewenangannya? Yaitu penertiban non justisia terhadap masyarakat atas pelanggaran perda. Nah, non justisia ini artinya adalah penertiban sesuatu yang bukan bersifat pelanggaran pidana, tetapi lebih cenderung pada pelanggaran dari peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Misalnya reklame, ya, papan-papan reklame itu nempel di mana-mana, itu yang bersihin perda. Misalnya ada perda tentang lah, misalnya dilarang untuk makan di bulan puasa, ya. Misalnya ada wilayah tertentu seperti itu. Nah, Satpol PP bisa bertindak itu, ya. Kalau sudah ada perdanya ya itu nggak salah Satpol PP bertindak. Atau ketika pemerintah ingin menertibkan wilayah pasar gitu ya, maka menggunakan Satpol PP. Yang kedua, mengganggu ketertiban umum dan ketentraman. Ya, tentunya ini berbasis pada peraturan daerah ya, sesuai dengan kompetensi dari Satpol PP ini. Kalau Satpol PP tidak sesuai dengan kompetensinya, maka itu bukan tugas dari penegakan hukum, maka itu ya otomatis pelanggaran etik gitu ya. Penyelidikan atas pelanggaran perda, misalnya ada pelanggaran perda Kabupaten A, maka Satpol PP bisa melakukan penyelidikan. Penyelidikan tadi apa? Upaya mencari tindak pidana atau upaya mencari untuk dugaan dari pelanggaran perda tadi itu apa gitu ya. Yang keempat, tindakan administratif terhadap pelanggaran perda. Tidak hanya tindak pelanggarannya, tapi juga tindakan administrasi. Ya, Eh, misalnya ada orang tinggal di suatu wilayah, mungkin belum memiliki izin gitu ya. Ya, izin itu kemudian bagian dari penegakan perda. Nah, izin itu mungkin bisa diusulkan dibuat lagi atau diperbarui, ya. Atau intinya izin ya, izin apa? Izin gangguan atau izin bangunan gitu ya. Itu bagian dari Satpol PP. Nah, yang keempat adalah advokat. Nah, ini kita semua ini, semua mahasiswa hukum yang memiliki gelar sarjana hukum, maka potensi dan memiliki kesempatan untuk menjadi penegak hukum. Penegak hukum apa? Advokat. Dasarnya apa? Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang Undang-Undang Advokat. Apa itu? Profesi yang dalam konteks memberikan jasa hukum di dalam dan di luar pengadilan dengan syarat yaitu harus memenuhi undang-undang. Jadi profesi advokat ini itu bagian dari penegak hukum. Jelas tertera di dalam undang-undang advokatnya. Advokat adalah penegak hukum. Nah, penegak hukum itu apa? Berarti menegakkan hukum. Dalam konteks apa? Nah, ini. Dalam konteks satu, konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili orang, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum untuk klien. Jadi, dalam konteks hukum, apabila saudara sebagai kuasa hukum, ya, kuasa hukum itu belum tentu sampai ke pengadilan. Kalau sampai ke pengadilan, dalam konteks perdata, maka namanya kuasa hukum. Tapi kalau Anda mewakili klien, mendampinginya dalam konteks perkara pidana, maka itu menjadi penasehat hukum. Nah, advokat ini eh, apa yang harus dipelajari? Ya, sebagai pengantar saja, advokat ini penegak hukum yang dimana sering dikenal dengan sebutan officium nobile. Ya, profesi yang apa ya, terhormat gitu ya. Karena kita belajar supaya menjadi orang yang bisa mewakili kepentingan orang dalam konteks hukum supaya tercipta bahwa dalam penegakan hukum itu tidak terjadi kesewenang-wenangan. Ya. Jadi kalau ada orang, ya orang itu kemudian dipidana, bisa jadi orang itu diperlakukan sewenang-wenang oleh penegak hukum. Nah, tugas dari penegak hukum advokat ini supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan, tidak memastikan bahwa
apa yang diduga, didakwa, dan diancam itu sesuai dengan prosedur hukumnya. Kan bisa jadi pelaku terdakwa tidak tahu. Nah, tugas advokat itu memastikan bahwa dakwaannya benar, ancamannya sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang. Ya, termasuk ya kalau dakwaan dan tuntutannya tidak benar ya minta dibebaskan dari segala tuntutan gitu ya. Nah, tapi ini ya, dalam konteks advokat ini saudara harus benar-benar berpikir karena apa jangan sampai advokat itu hanya sebagai makhluk bayaran oleh orang supaya bebas ya. Atau hanya sebagai kurir. Kurir apa? Kurir uang. Kenapa? Karena dibayar sama klien, dia jadi kurir tukang bayar-bayar, bayar hakim, bayar jaksa. Gitu. Naudzubillah min dzalik. Baik, ini terakhir skema pembelaan ya. Jadi ketika konteks ada orang diproses secara pidana, maka polisi melakukan penyidikan, jaksa melakukan penuntutan, kemudian hakim menguji atas tuntutan hakim, atas tuntutan jaksa di pengadilan. Kalau terbukti pidana, maka proses selanjutnya adalah masuk ke lembaga pemasyarakatan. Itu pidana. Kalau perdata, tidak ada yang namanya penyidikan, adanya adalah tuntutan atau permohonan. Ketika tuntutan tadi dilakukan, maka bisa diuji di pengadilan. Kalaupun diputus, maka permohonan itu dikabulkan, bisa dikabulkan seluruhnya, bisa dikabulkan eh, setengahnya atau separuhnya atau sebagian bahasa yang terjadi dikabulkan sebagian. Nah, kalaupun terjadi nanti bisa didenda atau ganti rugi ya. Atau kalau itu bersifat yang digugat adalah kebijakan dari pemerintah, nanti bisa kebijakan tadi dicabut atau direvisi atau keputusannya itu eh, ya tadi dicabut atau direvisi atau dibatalkan gitu ya. Kalau itu di bagian PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Baik, ini terkait pengantar ya, terkait penegak hukum. Sebenarnya satu lagi ada penegak hukum yang ada di lingkup jabatan tertentu, misalnya adalah penyidik PNS ya. Penyidik PNS itu juga ada yang mengatakan itu sebagai penegak hukum, tapi lingkupnya khusus untuk apa? Khusus PNS-PNS saja. Jadi mereka memiliki kewenangan untuk mengecek, mencari tahu gitu ya. Seperti halnya kalau di militer ada polisi militer, kalau di polisi ada propam gitu ya. Itu hanya berlaku bagi sesama internal saja. Tapi yang berlaku untuk masyarakat ya ini advokat, Satpol PP itu yang terlibat dengan masyarakat, kejaksaan dan kepolisian. Baik, saya pikir cukup untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan bersama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.